Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yogo Martanto dari Prodi Manajemen. Ingin presentasi mata kuliah sosial media dalam rangka ujian akhir semester dalam materi passion. Mari kita masuk ke materinya. Passion, kecenderungan kuat terhadap suatu kegiatan yang disukai oleh individu, di mana mereka akan rela mengorbankan waktu dan energinya untuk melakukan hal tersebut. Passion dapat berubah-ubah dan berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Tapi jika kamu teliti lagi, sebenarnya passion yang berubah tersebut pasti bermuara pada satu hal yang sama pada dirimu. Ketika kamu senang melakukan suatu kegiatan sampai rela mengeluarkan waktu, tenaga, dan uang hanya untuk kepuasan diri, inilah yang dimaksud dengan hobi. Contohnya, kamu senang bermain futsal, lalu kamu rela mengorbankan waktu, tenaga, hingga uangmu untuk bisa bermain futsal. Pengaruh kemajuan teknologi serta kemajuan pada bidang internet di kalangan masyarakat umum. Produk-produk tersebut bertujuan guna memudahkan rutinitas yang kerap dilakukan oleh masyarakat sehari-hari. Usia pengguna internet sendiri beraneka ragam, mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Masyarakat pada umumnya mengakses internet biasanya menggunakan internet dengan fasilitas komputer ataupun handphone di rumah, sedangkan yang tidak memiliki akses internet biasanya menggunakan akses internet dengan menggunakan dari warung internet atau yang dikenal dengan sebutan warnet yang menyediakan fasilitas internet, sehingga hal tersebut memudahkan layak untuk mengakses internet dengan mudah dan bisa dilakukan kapan saja di waktu luang mereka. Games, banyak sekarang anak muda ataupun remaja-remaja yang pada bermain game hingga lupa dengan waktu untuk menghibur diri sendiri. Game permainan adalah bagian dari bermain, dan bermain juga bagian dari permainan. Keduanya ini saling berhubungan. Permainan merupakan kegiatan kompleks yang di dalamnya terdapat peraturan, play, dan budaya. Sebuah permainan ialah sebuah sistem di mana pemain terlibat dalam konflik buatan. Di sini pemain berinteraksi dengan sistem konflik dalam permainan ialah rekayasa atau pembuatan. Dalam permainan terdapat peraturan yang bertujuan untuk membatasi perilaku permainan dan juga menentukan permainan. Banyak anak-anak muda sekarang ataupun remaja-remaja sekarang kalau lagi nongkrong ataupun lagi ngumpul pada main game hingga lupa waktu. Bermain game lah hingga tahu batasan ataupun tahu waktu. Aksi shooting video game jenis ini sangat memerlukan kecepatan refleks, koordinasi mata, tangan, dan juga timing. Inti dari jenis game ini ialah tembak-tembakan. Aksi shooting ini dalam game yang dimaksud ialah Point Blank, Free Fire, PUBG, dan bermacam-macam. Bermain tembak-tembakan ini memerlukan kecepatan, refleks, koordinasi mata, tangan, dan juga kalau kata-kata anak PUBG, step by step. Pengaruh game terhadap kehidupan pelajar. 1. Munculnya video game. Sebagai perkembangan teknologi di era modern ini tentu perlu disikapi dengan berbagai sudut pandang positif dan negatif menurut penggunanya.
Sebagai manusia yang menerima perubahan, perlu adanya pembatasan. Pembatasan tentang sejauh mana dampak negatif yang diakibatkan. Dan yang kedua, kehadiran video game memang mendapatkan apresiasi di kalangan remaja, khususnya para pelajar. Hal ini dapat menumbuhkan kreativitas dan daya reaksi selama permainan ini tidak dimainkan selama berulang-ulang. Ini pengaruh game terhadap kehidupan pelajar ataupun yang udah lulus kerja ataupun lulus sekolah maksudnya. Bermain game lah, ingat waktu dan jangan berlebihan. Belajar jangan lupa, main game boleh tapi tahu aturan dan tahu batasan. Banyak sekarang pengangguran demi untuk bermain game. Kalau jago itu juga, kalau kagak. Dampak positif game online membuat orang pintar bahwa gamer yang bermain 18 jam per minggu memiliki koordinasi yang baik antara tangan dan mata serta kemampuan atlet, menambah konsentrasi, mempunyai daya konsentrasi tinggi yang kemungkinan mereka mampu menyelesaikan beberapa tugas, meningkatkan ketajaman mata secara teratur, mempunyai ketajaman mata yang lebih cepat dari mereka yang tidak bermain game, meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris. Riset di Indonesia membuktikan bahwa pria yang mahir berbahasa Inggris di sekolah atau universitas tanpa kursus adalah mereka yang bermain game. Ini dampak positifnya main game online. Main game sampai 18 jam sampai masuk tim e-sport dan dia tidak bekerja dengan main game bisa menghasilkan uang. Tapi kalau dia sering latihan dan disupport jaringan ataupun handphone, meningkatkan kinerja otak dan membantu otak dalam menyerap cerita. Bermain game yang tidak berlebihan dapat meningkatkan kinerja otak, bahkan memiliki kapasitas jenuh yang lebih sedikit dibandingkan belajar dan membaca buku. Benar. Meningkatkan kecepatan dengan mengetik. Kebanyakan game online mengharuskan permainan mengetik ketika sedang berkomunikasi dengan lawan bicara, sehingga hal ini secara tidak langsung akan membiasakan pemain dalam mengetik. Menghilangkan stres. Bermain game dapat mengundurkan ketegangan syaraf. Yang benar menghilangkan stres. Sampai stresnya lupa waktu. Memulihkan kondisi tubuh. Manfaat game dalam terapi fisik. Dampak negatif game online menimbulkan efek ketagihan, dan yang kedua membuat orang terisolir dari kehidupan di sekitarnya, dan yang ketiga membuat orang menjadi malas, dan yang keempat mengganggu kesehatan, dan kelima pemborosan apabila kecanduan game online. Ini dampak negatifnya menimbulkan ketagihan, dan yang kedua membuat terisolir dari kehidupan di sekitarnya, bikin tongkrongan bubar, dan yang ketiga membuat orang menjadi malas-malasan, tidak rajin lagi karena ada dunia game, mengganggu kesehatannya, sering begadang, sering menatap mata, sering menatap HP ataupun gadget ataupun online, pemborosan apabila kecanduan game online, yaitu kecanduannya top up, deposit, ya banyaklah macam-macam negatifnya. Terima kasih, saya akhiri. Saya Yogo Banato dari Prodi Manajemen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.